Bertemu kembali di podcast Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Ngegaspol, kita selalu akan memberi perspektif hukum tentang satu kasus, satu topik yang jadi bahasan kita. Sebelum kita masuk ke topik, seperti biasa kita kenalkan dulu yang saya akan ngajak ngobrol hari ini. Dimulai dari Mbak Wila. Silakan Mbak Wila. Hai, saya Wila, redaksi Hukum Online. Dari redaksi ya? Dari redaksi Hukum Online, Wila siapa? Wahyuni? Ya. Wila Wahyuni. Yang kedua setelah Mbak Wila, saya akan memperkenalkan ada Mas Dani di sini. Silakan Mas Dani. Halo Sobat Ngegaspol. Asik. Sobat. Saya Dani, redaksi Hukum Online. Dani apa nih? Dani Pratama. Dani Pratama, berarti anak pertama. Betul. Betul. Gampang nebaknya ya. Yang berikutnya, yang the last but not the least, ada Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Halo teman-teman pemirsa Ngegaspol, saya Ilham Maulana di sini kebetulan jadi partnership and community di Hukum Online. Nah, kita hadirkan Mas Ilham di sini sebagai narasumber legal kita ya. Nanti soal pasal-pasal klausul-klausul hukumnya. Langsung saja kita masuk ke topik pertama yang sedang gacor, yang sedang ramai di luar sana adalah soal tindak tanduk advokat. Yang terakhir adalah yang kemudian jadi pembahasan di mana-mana dan viral di mana-mana adalah persidangan dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelum kita bahas, kita simak dulu seperti apa videonya. Ya, itu dia keributan ya. Maksudnya ada huru-hara dalam ruang sidang. Tapi seperti apa Mas cerita di balik itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya Bang, kita main advokat nih ya. Emang video video barusan kayaknya seru banget tuh. Iya, di mana-mana ramai kan. Semua orang nonton itu kayaknya nih. Benar. Itu di tanggal 6 Februari kemarin, hari Kamis, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agendanya sidang pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution. Di situ kita lihat seperti yang dihadirkan oleh pengadilan. Saksi yang dihadirkan adalah Hotman Paris Nasution. Utapia. Betul. Hotman Paris Utapia, sorry. Oke. Jadi ketika hakim membuka sidang, ada rencana substansi pemeriksaan terkait unsur-unsur asusila, sehingga memang hakim berinisiatif untuk menjalankan sidang yang sifatnya tertutup karena mungkin di situ akan ada penggalian substansi dan fakta terkait asusila tadi. Cuman Rasman sebagai terdakwa yang diperiksa hari itu menolak, pengen agar biar sidang itu dilaksanakan secara terbuka, biar bisa diliput oleh media, biar menurut Rasman sih biar transparan. Cuman memang hakim punya wewenang di situ untuk menimbang apakah sidang tersebut bisa dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Sehingga kemudian karena intrusi dari Rasman itu sidang kemudian sempat diskors tuh, mungkin sekitar 1 jaman. Baru kemudian hakim masuk lagi membuka sidang dan tetap pada putusan untuk melaksanakan sidang itu secara tertutup, sehingga kemudian seperti yang kita lihat di video, Rasman maju, kemudian membuat keributan, menghampiri meja hakim, kemudian menghampiri kursi saksi. Ya. Maksudnya, gue sebagai orang umum sebenarnya punya kesadaran bahwa apapun putusan hakim kan harus dihormati ya. Makanya kemudian ada yang bilang bahwa hakim itu perwakilan Tuhan di dunia ini. Apapun putusan hakim harusnya dihormati. Tapi kemudian Rasman memprotes putusan hakim untuk melaksanakan sidang secara tertutup. Betul. Nah, kemudian kasusnya kan jadi rame. Berujung pada bahkan sekarang udah ada pelaporan ya terhadap salah satu advokat yang kemudian membuat keributan di sidang itu. Betul. Seperti apa itu, Mas Dani? Ya, sebenarnya di luar tindakan Rasman kemudian kekisruan yang terjadi, kita lihat ya ada salah satu advokat yang sampai berdiri di atas meja, loncat pagar. Itu sebenarnya jadi hal serius karena ruang pengadilan pada dasarnya adalah ruang yang sakral, sehingga semua pihak yang berada dalam ruang pengadilan itu harus bisa menjaga kesakralan ruang pengadilan itu. Apa yang dilakukan oleh pengacaranya Rasman, siapa namanya? Firdaus Oyowobo, itu menghidupkan kembali diskusi-diskusi banyak pihak tentang misalnya dugaan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Karena
saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir kalau saya bohong. Terkait tindak tanduk dalam ruang sidang, Mas Ilham, saya pengen tahu aturan di balik itu seperti apa sih yang mengatur tindak tanduk dalam ruang sidang itu? Terutama terkait etik advokat ya, karena dia sedang bertugas sebagai seorang advokat yang membela kliennya. Baik, kalau kita mau tarik lebih jauh sebenarnya, kita tadi yang disampaikan oleh Mas Dani, kita harus lihat dulu di Undang-Undang Advokat ya. Undang-Undang Advokat sendiri di situ mengatur nomor 18 tahun 2003, Undang-Undang Advokat. Pasal 26 di situ sudah mengatur secara jelas bahwa setiap organisasi advokat itu akan mengeluarkan sebuah kode etik yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Oke. Dan kalau kita baca lebih jauh di ayat 2-nya pasal 26 ini, di situ sudah dijelaskan dengan jelas kalau kode etik ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat dari advokat itu. Oke. Kan kalau di teori dan kalau kita belajar ilmu hukum nih Bang, sebenarnya advokat itu kan salah satu profesi yang mulia begitu Officium ya. nobile. Betul sekali. Dan di situ makanya kemudian undang-undang advokat ini justru memfasilitasi, mewadahi supaya advokat ini tindak tanduknya bisa lebih beretika begitu. Terkait profesi mereka tadi itu, Betul. yang salah satu katakanlah unsur penegakan hukum, Iya, betul untuk sekali. mencari keadilan ya. Nah, dan perkembangan terakhir kasus ini kan kalau nggak salah sudah ada keputusan dari organisasi advokat yang bersangkutan ya, bahwa Betul, Bang. Saudara Firdaus tadi udah dipecat kalau nggak salah. Betul, betul. Seperti apa videonya kita simak berikut ini. Memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Ya, ini dia kejadian, kemudian asosiasi advokat melihat hal itu dan kemudian sudah mengambil keputusan. Yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah emang wewenang atau diskresi itu ada di organisasi advokat ya? Kalau kita lihat di undang-undangnya ya Bang, di pasal 29 undang-undang advokat tadi, itu di situ sudah mengatur bahwa organisasi advokat diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan kode etik. Menjalankan kode etik. Betul, termasuk juga menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etiknya. Jadi Oke. kalau semisal kita bergabung di suatu organisasi advokat, kita harus tunduk dan patuh pada aturan tersebut. Oke, Dan oke. kita sebagai advokat itu akan diawasi oleh organisasi profesi. Oke. Pun demikian juga kalau ternyata masyarakat luas atau aparat penegak hukum merasa kita sebagai advokat nih ternyata dianggap melanggar kode etik itu, bisa dilaporkan ke Melaporkan ke organisasi. asosiasinya ya? Betul. Oh. Nanti dari organisasi advokat akan melakukan penindakan. Iya, iya, iya. Dan terkait itu kan terdakwa sendiri Rasman Arif Nasution ini kan kalau nggak salah pernah dipecat juga ya dari Betul, betul. organisasi. Seperti apa tuh Mas Dani? Ya, kalau nggak salah di tahun 2022 Rasman Arif Nasution itu sempat dipecat oleh organisasi advokat, tempat di mana dia bernaung waktu itu, Kongres Advokat Indonesia. Yang saya baca alasan kenapa dia dipecat, memang Rasman ini kalau boleh dikatakan overacting ya, ke publik, suka mengumbar statement-statement yang pada akhirnya membuat situasi menjadi keruh. Mungkin hal itu yang kemudian menjadi dasar kenapa KAI saat itu mengambil keputusan bahwa Rasman sudah melanggar kode etik sebagai seorang advokat yang officium nobile itu, sehingga memang tindakan atau keputusan keras diambil terhadap Rasman Oleh organisasinya ketika itu. Tapi KAI kemudian saat setelah itu kan dia masih beracara, berarti dia masuk organisasi lain dong. bisa jadi. Kita tidak dapat track record setelah itu ya. Ya, ya. Cuman kalau misalnya dia masih beracara, berarti asumsinya memang dia adalah anggota organisasi advokat yang lain. Berarti Begitu. masih lah, maksudnya kalau emang kemudian dia melanggar etik, dipecat oleh organisasinya, dia bisa pindah ke organisasi lain. Betul, karena Itu kan kayak nggak efektif ya nggak sih? Iya betul, karena tadi kalau udah disampaikan oleh Bang Dani, sebetulnya kita itu belum menganut single bar system ya. Oke. Jadi organisasi advokat terakhir di data kemarin per Desember 2024 itu hasil tim riset itu ada 95 organisasi advokat yang ada di Indonesia. 95 organisasi. Betul, dan di Undang-Undang Advokat sendiri sebenarnya tidak ada larangan ketika seorang advokat itu diberhentikan atau dianggap melakukan tindakan tidak etis, itu tidak ada larangan untuk berpindah ke organisasi advokat yang lain. Oh, berarti menarik juga nih. Apa kemudian perlu ada solusi terkait hal itu ya? Yang katakanlah
kalau memang secara etik dia dipecat, bersalah kemudian dipecat dari organisasinya, nggak ada efek jerah juga, dia bisa pindah ke organisasi lain. Betul. Sebenarnya undang-undang advokat kita itu menganut sistem single bar. Oke. Single bar, organisasi yang diakui oleh Perhimpunan Advokat Indonesia yang dibentuk oleh 11 organisasi advokat yang ada saat itu. Cuman memang seiring berjalannya waktu, organisasi advokat itu kemudian pecah, Bang. Pecah sehingga kemudian Pradi itu sendiri hari ini pecahnya sampai 3. Kemudian beberapa organisasi yang lain termasuk seperti KAI juga punya dualisme yang lain, sehingga data yang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham, 95 organisasi advokat yang eksis hari ini. Begitu. Itu yang kemudian menjadi kendala ketika misalnya seorang advokat didakwa dan diputus melanggar kode etik di satu organisasi advokat, dia dengan mudah bisa langsung pindah ke organisasi advokat yang lain. Karena tetap bisa beracara ya. Betul. Organisasi advokat sebenarnya berlomba-lomba, banyak-banyakan anggota juga. Butuh anggota juga ya masing-masing, benar juga ya. Kalau organisasi nggak ada anggota ya buat apa? Nggak ada ya, legitimasinya. kan? Gitu. Bener juga ya, bener juga. Ini kan jadi unik nih kemudian karena advokat menangani perkara tapi kemudian tersandung perkara. Oke. Nah kita harus fair juga. Kita selama ini mengkritik aparat penegak hukum dalam hal ini yang berseragam, katakanlah polisi, jaksa atau pengadilan. Mereka dalam beberapa kasus mereka yang lancung melakukan praktek-praktek yang tidak sepantasnya. Betul. Dalam kaitan kali ini kan kita harus fair juga bahwa advokat juga bisa jadi bagian dari itu. Betul. Dan sudah ada sejarah juga ya, Mbak Wila kalau nggak salah, seperti apa advokat selama ini yang pernah berkasus selama ini? Ya betul. Kalau untuk beberapa oknum advokat gitu ya Bang yang tersandung kasus itu kebanyakan kalau nggak suap ya obstruction of justice gitu. Oke, terutama 2 bidang itu ya. Iya, Oke. 2 bidang itu. Yang mungkin yang baru, yang paling santer gitu ya, yang paling banyak di highlight gitu soal kasus kuasa hukum Jose Kaligis dan Gary gitu ya, itu soal suap Ya, ada hakim beberapa. PT-UN. Ya, benar-benar ada beberapa advokat sehingga kita udah pernah jadi terpidana bahkan ya. Iya. Karena peran Dan- mereka yang melakukan pelanggaran pidana tadi, suap lah misalnya. Iya, suap entah itu ke hakim, ke panitera, bahkan ke ketua MK juga. Dan selain suap juga ada obstruction of justice gitu. Ya. Mungkin beberapa yang paling banyak dibicarakan itu soal kasus Gayus Tambunan, Ya. soal mantan gubernur Papua Lukas NMB, Ya. dan juga ada Frederick Yunedi IKTP Setia Novanto. Oke. Dan dalam beberapa kasus yang sedang gacor akhir-akhirnya juga ternyata ada peran advokat. Misalnya kasus pemerasan DWP yang konser musik di Jakarta Utara itu, polisi ngadakan operasi, ternyata ada peran advokat di situ dalam melancarkan operasi itu. Yang kedua di kasus pemerasan atau suap tersangka Prodia, yang kemudian udah berujung pada PTDH perwira kepolisiannya. Yang sebelumnya lagi ada di kasus Ronald Tanur yang pembunuhan, advokat juga berperan dalam katakanlah sebagai oli pelumas kasus suapnya. Iya. Nah terkait ini seperti apa Mas Ilham seharusnya idealnya? Iya, kalau kita kembali lagi ya, karena ini unik. Kenapa? Karena setiap organisasi advokat pada dasarnya punya pedomannya masing-masing begitu. Oke. Tetapi Bang, kalau kita lihat nih dari 95 organisasi advokat tadi yang kita lihat, kebanyakan pasti di dalamnya mengatur mekanisme apabila advokat itu melanggar kode etik. Ya. Salah satunya nih kalau kita pengen tahu di Kode Etik Advokat Indonesia di pasal 16 di situ sudah diatur mekanisme atau tata caranya, termasuk juga sanksi. Nah, sanksi ini kalau kita klasifikasikan juga dari organisasi advokat, ada beberapa organisasi advokat yang kemudian tidak serta-merta tiba-tiba diberhentikan begitu. Ya. Ada prosedurnya, misal pertama kali harus ada peringatan biasa, kemudian peringatan keras, kemudian pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap atau pemberhentian tidak dengan hormat begitu. Ya. Nah, ini menarik kenapa? Karena memang organisasi advokat ini dituntut untuk melaksanakan kode etik itu. Jadi di sini fungsi dari masyarakat juga Bang sebagai pengawasan pengawasan Kalau sosial ada tindak tanduk yang tidak sesuai, laporkan saja gitu Betul kan. sekali. Tapi kan kemudian jadi paradoks juga ketika etik pemecatan dari organisasinya, tapi ternyata ini bisa masuk organisasi lain. Betul. Nah, kemudian bukankah layak untuk jadi alihkan ke pidana misalnya? Nah, dalam kasus yang terakhir tadi yang di PN Utara itu udah dilaporkan kalau salah Mas Adi ya, ke pihak penegak hukum. Benar. Kemarin Mahkamah Agung bersikap memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan. Mahkamah Agung ya? Ya, untuk melaporkan dugaan tindak pidana contempt of court itu
ke polisi. Dan hari ini kalau nggak salah informasinya Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta menyambangi Bareskrim Polri Untuk melaporkan untuk itu, ya. melakukan tindakan tersebut, Bang. Seperti apa sikap Mahkamah Agung terkait ini? Kita simak video berikut ini. Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan. Akan meneruskan ke pidana berarti ya, ketika ke polisi berarti konteksnya pidana ya. Benar. Menggunakan kasus pidana. Tapi kemudian jadi pertanyaan saya sebelum kita tutup topik ini, dari latar belakang sejarah tadi ada beberapa advokat yang sudah pernah dipidana, tapi ternyata setelah menjalani pidana pun mereka masih bisa beracara. Nah itu normatifnya seperti apa tuh, Mas Ilham sebenarnya? Iya, jadi memang ketika persidangan biasanya kan ada pemanggilan para pihak begitu, termasuk advokat, dan biasanya di situ akan dimintai oleh majelis hakim di mana kartu advokatnya atau berita acara sumpah begitu kan. Nah, seharusnya ketika organisasi advokat itu menjatuhkan sanksi, katakanlah pemecatan, kemudian juga tadi ada teguran atau pemberhentian sementara, organisasi advokat seharusnya bisa kemudian menarik atau membatalkan keanggotaan dari advokat tersebut. Atau menarik kartu advokatnya begitu. Yang terjadi kemudian sangat dimungkinkan kecolongan hukum di situ, Bang, ketika misalnya organisasi advokat membatalkan keanggotaan atau memberhentikan, kemudian tetapi tidak menarik berkas-berkas administrasinya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah ketika advokat udah terbukti secara sah meyakinkan bahkan sampai 3 pengadilan terakhir bahwa dia melanggar pidana, apakah tidak ada filter di organisasi advokat untuk menerima mantan terpidana gitu loh? Maksudnya gini, kita orang awam aja sebagai pelanggar hukum akan sangat merasa berdosa ya. Kemudian apalagi orang pelaksana hukum, penegak hukum nih, advokat kan fungsinya penegak hukum sebenarnya ya, bagian dari penegakan hukum. Masa lu udah langgar pidana lu masih pengen beracara? Nah, itu salah satu kritik yang menarik, Bang, untuk perbaikan undang-undang advokat ya. Karena undang-undang ini kan sudah lama sekali ya, sudah 20 tahun lebih bahkan. 2003 tadi ya. Betul, 2003. Jadi memang perlu perbaikan di situ. Apakah semisal ketika advokat itu sudah menjadi terpidana atau diancam pidana, karena di beberapa undang-undang yang lain, ketika kita diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, itu sudah tidak bisa mencalonkan diri di beberapa jabatan pejabat publik begitu. Ya. Betul. Apalagi ini advokat yang tadi officium nobile, profesi yang mulia begitu. Ini salah satu kritik untuk pembangunan organisasi advokat dan undang-undang advokat ke depan. Benar. Mas Tani setuju dengan itu? Pada dasarnya memang pembenahan organisasi advokat perlu dijalankan. Tujuannya biar pertama mungkin kita kembali lagi ke semangat undang-undang advokat bahwa sistem single bar itu harus. Tapi kemudian kalau hari ini yang terjadi adalah multibar, maka memang sebenarnya di jajaran para pemangku kepentingan advokat itu mereka sedang membahas yang namanya Dewan Advokat Nasional, Bang. Oke. Artinya dengan adanya Dewan Advokat Nasional itu di situ akan ada single kode etik. Betul. Nah, jadi kalau misalnya organisasi advokatnya banyak, minimal pelaksana kode etiknya itu satu. Ya. Dengan begitu kalau misalnya satu advokat melanggar kemudian dipecat di satu organisasi, ketika dia mau meloncat ke yang tempat yang lain, tinggal di verifikasi aja di Dewan Advokat Nasional itu. Konteks etik ya, apalagi pidana gitu apalagi, kan. Apalagi pidana etik sebenarnya kan. Benar. Menyangkut kepentingan publik kan pidana itu kan. Ya. Boleh ditambahin nggak, Bang? Boleh banget, Mbak Wila, silakan Mbak Wila. Yang soal Rasman itu dilaporkan ke Bareskrim gitu, dan Rasman dan rombongan pun nggak tinggal diam gitu, Bang. Bahkan kemarin gitu, tepatnya di hari Senin, Rasman dan rombongan menyambangi 3 lembaga sekaligus gitu. Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, dan juga ke Komisi 3 DPR. Mereka mau ngapain? Intinya mau minta Intinya untuk menukar atau mengganti hakim PN Jakarta Utara ke Mahkamah Agung. Karena mereka menilai hakim itu berat sebelah gitu ya. Betul. Mereka masih kekeh pada tuntutan itu ya. Iya, jadi nggak tinggal diam, mereka juga tetap melakukan upaya-upaya. Ya silakan sih selama semuanya sesuai dengan prosedurnya ya. Kejauhan sih. Oke, kita berharap advokat, profesi advokat sebagai bagian dari penegakan hukum Indonesia untuk hukum yang lebih baik bisa juga lebih baik ke depannya ya. Amin. Itu tadi usulan untuk memperbaiki undang-undang advokat tadi. yes. Kita bungkus topik advokat, semoga menemukan titik terang semuanya. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang pemulangan narapidana.
Nah, pemulangan narapidana ini menarik nih karena Menko Yusril Iza Mahendra terakhir mewacanakan untuk memulangkan Reinhard Sinaga, terpidana kasus kejahatan seksual di Inggris. Seperti apa posisinya Mbak Wila? Ya, jadi pemerintah melalui Kemenko Kumham IMIPAS gitu ya Bang, berencana untuk memulangkan Reinhard Sinaga. Nah, siapa Reinhard Sinaga? Mungkin teman-teman di rumah lupa gitu ya. Jadi si Reinhard Sinaga itu adalah salah satu. Hampir nggak mungkin lupa sih Mbak, itu kasusnya heboh banget sih. Soalnya udah lama. Nggak cuma Indonesia, itu dunia kayaknya. Iya, siapa tahu ada yang lupa gitu. Oke. Jadi Reinhard Sinaga ini merupakan terpidana penjara seumur hidup di Inggris terkait dengan kasus kekerasan Kejahatan seksual, seksual terhadap 48 pria. Korbannya 48. 48 pria Oke. dengan total 159 dakwaan. 159 dakwaan. Nah, bagian itu orang-orang lupa itu 48 korban dan 159 dakwaan. Iya, 159 dakwaan itu atas dakwaan serangan kekerasan seksual. Di Oke. antaranya 136 dakwaan itu dakwaan pemerkosaan. Wow. Iya, iya. Nah, rencana pemulangan Reinhard Sinaga itu awalnya dari permintaan keluarga. Iya. Jadi mereka bersurat atau memberitahu pemerintah gitu. Lalu pemerintah belum memastikan akan dapat memulangkan Reinhard Sinaga karena memang butuh pembelajaran dan juga pemahaman terkait dengan hukum yang berlaku di Inggris gitu. Nah, namun kalaupun nanti Reinhard Sinaga ini bisa dipulangkan ke Indonesia, kan banyak ya Bang kekhawatiran di tengah masyarakat gitu. Bahkan kasus Reinhard Sinaga itu diklaim oleh Inggris sebagai kasus kekerasan seksual paling terbesar di sepanjang sejarah Inggris gitu. Jadi cukup rumit dan Untuk Inggris ya, konteks iya. Inggris ya. Jadi ketika dipulangkan ke Indonesia pun pemerintah berkomitmen gitu untuk Reinhard Sinaga ini tidak akan dilepaskan seperti narapidana lainnya gitu, melainkan akan Hukumannya berapa dipindahkan. lama Mbak ya? Hukuman seumur hidup minimal 40 tahun. Minimal 40 Iya, itu tahun. diputus di pengadilan Manchester. Jadi pun ketika nanti pun jadi Reinhard Sinaga ini dipulangkan, dia akan dipindahkan ke fasilitas keamanan yang paling maksimum. Bisa jadi ke Nusa Kambangan gitu. Oke. Itu udah ingkrah yang putusan tadi itu ya? Iya, di pengadilan Manchester. Udah ingkrah lah intinya. Tapi menarik untuk kita simak seperti apa pernyataan Menko Yusril terkait hari ini. Nah, kami mendengar juga pertimbangan permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami pun menyaksikan dan kami pelajari. Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Dan jadi apakah dengan Inggris nantinya akan diputuskan bukan transfer personal, tapi adalah exchange personal, itu akan kami bahas lebih dalam. Ya, ini menarik ya maksudnya. Dan rencana ini sendiri dapat kritikan, dapat kecaman luas di Indonesia karena saya pribadi sampai sekarang belum pernah ketemu salah satu komentar ataupun pendapat yang bersimpati dan setuju gitu loh. Karena emang tadi kasusnya membagongkan tadi ya, dengan sekian puluhan korban dan dakwaan yang sedemikian beratnya ya. Seperti apa tuh Mas Ilham? Ya, kalau kita lihat dari dasar hukum ya, tadi Menko Yusril menyampaikan kalau kita mau lihat sebenarnya di Indonesia ini kita sudah punya namanya undang-undang tadi disampaikan terkait mutual legal assistance. Oke. Apa sih itu sebenarnya mutual legal assistance? Ini tuh sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006. Ini berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Oke. Jadi sebenarnya waktu itu tahun 2006 di dalamnya itu diatur tidak hanya masalah pidananya berkaitan dengan narapidana ini, tetapi juga misalnya untuk bantuan pencarian orang hilang, Buronan gitu-gitu kali ya. pengembalian aset, betul sekali, dan Oke, sejenisnya oke. begitu. Nah, kalau tadi kita bahas terkait pemulangan narapidana yang sedang diwacanakan oleh pemerintah Indonesia, perlu kita tarik lagi di undang-undang yang mengatur tentang itu, yakni Undang-Undang Pemasyarakatan ya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di situ Bang menyatakan bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian ya. Nah, dan di sini perjanjiannya ini pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Ya. Jadi levelnya harus undang-undang, Bang. Untuk sah melakukan itu ya. Betul, Dasarnya, pemindahan narapidana. Dasar legalnya harus itu undang-undang bentuknya. Ya, ini mengacu ke pasal 11 Undang-Undang Dasar. Kenapa harus undang-undang? Karena kalau undang-undang itu kan tidak hanya eksekutif ya yang memutuskan, tidak Harus hanya ada legislatif presiden. juga ya, peran legislatif. Harus ada peran legislatif di situ, DPR, makanya dalam bentuk undang-undang. Jadi Ya. kalau misalnya penambahan sedikit untuk beberapa kasus seperti kemarin kita berkaca ke kasusnya Mary Jane Veloso dengan Filipina, itu sudah ada undang-undangnya. Tetapi Ya. dengan Inggris
Ya, Masih ya, jadi ya. pertanyaan. Ini jadi menarik kan karena kemudian selain tadi latar belakang kasus kriminalnya yang katakanlah jadi perhatian publik karena gede tadi, jauh sebelum ini pun, jauh sebelum wacana mengembalikan terpidana Renat Sinaga ini, Menko Yusril juga pernah berwacana untuk mengembalikan Hambali Betul. yang menjadi narapidana kasus apa ya, Mas Dani? Kasus terorisme ya. Heeh. Dan setahu saya dia bahkan belum status sebagai terpidana tuh. Iya, Oh, belum iya, ya? belum. Masih Padahal tahanan. sudah Iya, 23 masih tahanan. tahun Iya. di Betul betul, penjara. konteksnya masih Amerika. tahanan selama 23 tahun. 23 tahun, tapi Terakhir ya. belum. Di Guantanamo ya. Oke. Ya ini sebenarnya kalau kita mau secara lebih dalam mencari tahu alasannya, kita bisa menemukan dasar filosofisnya, Bang, sebenarnya. Apa itu kira-kira? Nah, dasar filosofisnya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara bertugas untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya. Artinya dalam konteks ini negara nggak boleh membiarkan ada warga negara Indonesia yang dalam konteks Hambali misalnya terkatung-katung nasibnya ditahan di Guantanamo tanpa melalui proses peradilan. Betul. Konteksnya diperlakukan tidak adil ya. Betul, Maka negara betul. harus hadir gitu Betul, ya. Oke. betul. Karena pada dasarnya kalau kita bicara konsep hak asasi manusia secara universal, apa yang terjadi kepada Hambali hari ini sesuatu yang sebenarnya problematik ya. Ya. Dia ditahan di sana, di luar negeri, jauh dari keluarganya, Tanpa proses tanpa pengadilan. melalui proses pengadilan. Cuman memang idealnya ketika negara memunculkan atau pemerintah memunculkan inisiatif seperti itu, inisiatif itu perlu didiskusikan sama berbagai pihak. Karena kalau misalnya Hambali kan dia merupakan jaringan dari organisasi terorisme internasional ya, sehingga memang Amerika ketika melakukan penangkapan terhadap Hambali ya ditempatkan di Guantanamo itu. Ya. Dan Kementerian Luar Negeri pun sebetulnya kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan Hubungan. pemerintah Amerika Serikat Terkait gitu, itu. baik itu melalui jalur sipil maupun dengan jalur diplomasi gitu. Jadi belum, karena memang kan itu di sana Hambali itu terikat hukum pidana militer ya, Bang, kalau nggak salah. Karena terkait terorisme itu ya. Iya, jadi cukup sulit untuk melakukan negosiasi, bahkan Oke, berkomunikasi oke. saja sulit gitu. Ya, tapi maksudnya despite kejahatannya apa, katakanlah seperti Reinhard tadi, kejahatan seksual, Hambali juga terlibat terorisme, tapi kan langkah itu masih lebih bisa diterima karena menyangkut ketidakadilan yang dialami oleh Hambali despite Iya. apapun kejahatan dilakukan ya, masih kan Hak sampai asasi sejauh ini masih manusia. kedugaan dong ya. Iya, iya. Karena belum ada putusan pengadilan, beda sama yang Inggris misalnya udah ada putusan Iya. pengadilannya tentang kejahatan apanya. Nah, terkait itu apa yang harus dilakukan pemerintah lainnya? Kalau tadi kita lihat di Undang-Undang Pemasyarakatan, di situ mewajibkan untuk pemindahan narapidana harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Betul. Nah, menariknya nih, Bang, sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, Indonesia itu belum punya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemindahan narapidana begitu. Beberapa waktu yang lalu Menko Yusril bilang ini bisa pakai mutual legal assistance begitu. Makanya kemudian dibuat satu undang-undang dengan negara lain begitu. Ya. Tetapi kembali lagi undang-undang yang secara spesifik yang menjadi dasar landasan pemindahan narapidana antar negara itu belum ada. Oke, kan setahu kita kan pembinaan narapidana itu bisa jadi bagian dari mutual legal assistance tadi itu ya. Betul. Nah, konteks Amerika tadi emang kita belum punya undang-undangnya. Betul. Seperti itu, Mas Ilham ya. Iya. Nah, kalau nggak salah kita juga punya daftar negara-negara yang kita sudah punya undang-undang mutual legal assistance-nya seperti ini. Kita udah punya misalnya dengan Australia tahun 99, dengan Cina, Korea, Hong Kong, India, Swiss, Rusia, Vietnam, negara-negara ASEAN, Arab, dan Iran. Tapi kemudian kalau konteks pengen memulangkan Hambali, kita belum punya sebenarnya. Itu tadi Mas Ilham mau sampaikan kan? Iya, betul sekali. Nah, tapi di balik itu sebenarnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah konteks motif pemulangan narapidana ini sebenarnya menguntungkan atau enggak sih bagi Indonesia sendiri? Kalau kita tinjau lagi untuk kepentingan apa, tadi Mas Dani sudah sampaikan ya, untuk melindungi nyawa warga negara Indonesia yang ada di Iya luar sih. negeri. Tetapi kembali lagi kalau kita lihat ternyata pemulangan narapidana itu ditanggung oleh biaya Negara. kita, APBN begitu loh. Uang Jadi negara itu ya. coba bayangkan untuk pemindahan narapidana saja dari Amerika, kemudian kembali ke sini, kemudian nanti proses pemasyarakatannya, dia Ya, kemudian masuk ke lapas kita, itu semuanya di-cover oleh negara. Jadi perlu dipertimbangkan juga dari sisi itu, Bang. Ya, menarik untuk kita simak seperti apa komentar netizen terkait kasus ini.
Silakan dibaca Mbak Wila. Yang pertama, gimana kabar para eksil yang tidak bisa pulang karena politik masa lalu? Mereka bukan orang-orang yang berbuat kriminal loh. Kenapa malah memperjuangkan pelaku kejahatan? ya ini konteksnya yang tadi tuh ya. Betul. Yang Reinhard udah ingkrah pelaku kejahatan, kok lu perjuangkan itu, sementara eksil yang nggak pernah melakukan kejahatan, nggak pernah ada upaya untuk pemulangannya gitu loh. Yang berikutnya komentar netizen Wikipedia, silakan Mas Ilham. Banyak sumber daya manusia yang berguna bagi negara-negara dan bermanfaat untuk orang banyak. Butuh perhatian pemerintah, bukan memulangkan predator yang sama sekali nggak ada manfaat dan lebih rendah dari sampah. Waduh. Ini udah opini ya, tapi maksudnya ini opini yang beredar di publik ya. Kita nggak bisa menyalahkan atau enggak, tapi maksudnya konteksnya tadi itu bahwa ini kriminal, kenapa lu pulangin gitu loh. Banyak hal lain yang bisa diperjuangkan yang lebih layak gitu kan kira-kira. Komentar berikutnya Mas Dani silakan. Beneran deh negara ini ada aja gebrakannya tiap hari. Kapan hari mau mulangin teroris, sekarang predator seks juga mau dipulangin. Wow. Ini kita bahas tadi ya. Maksudnya itu tadi kita belum nemu katakanlah komentar atau keberpihakan untuk pemulangan ini. Semuanya lebih ke kontroversinya ya. Negatifnya. Ya. Nah, tadi Mas Ilham sebenarnya udah mention tuh, sebelum kita berencana memulangkan warga kita yang kemudian ada di luar negeri ditahan, kita udah duluan melakukan itu sebenarnya terkait pemulangan narapidana dari Filipina dan Australia. Nah, itu seperti apa ketika itu, Mas? Betul sekali ya Bang. Contoh seperti kemarin Mary Jane Veloso, kita lewat undang-undang tadi timbal balik dalam masalah pidana, Mutual Legal Assistance on Criminal Matters gitu. Dan menariknya proses pembentukan undang-undang ini sendiri dengan pemerintah Filipina itu lebih dari 10 tahun sampai kemudian ini tuh deal dan proses pemulangannya kemarin 2024 sebelum Natal ya gitu. Kemudian juga pernah ada kemarin 5 anggota Bali 9 itu dengan Australia, karena kita sudah ada MLA dengan Australia sejak 99. Kemudian juga waktu itu juga dengan Perancis ya, Sergei Areski Atlaoui, kasus kita pulangkan ke Perancis kemarin ini 4 Februari 2025. Kemudian juga ABK WNI kita Nasrullah itu kemarin juga dibantu oleh Kementerian Luar Negeri itu, dan terakhir kemarin itu kalau tidak salah ada beberapa kasus ya, teroris Andi Pribadi atau Moh Arashi di Malaysia itu sudah divonis 18 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, kemudian kita mutual legal assistance untuk pulangkan ke Indonesia. Ya, tapi kan waktu itu pemulangan untuk konteks Filipina dan Australia ini dapat kritikan dan kecaman ya Mas Adi. Konteksnya apa tuh? Kenapa kemudian dikritik ketika itu? Ya, emang pada dasarnya kalau kita melihat psikologi warga negara Indonesia, kedua terpidana tadi, baik Mary Jane maupun terpidana Bali 9, mereka kan melakukan tindak kejahatan di Indonesia ya, merugikan warga negara Indonesia. Dalam hal ini adalah narkotika. Sehingga memang kalau kita membaca psikologi masyarakat Indonesia, kalau mereka sudah merugikan Indonesia, kenapa harus dipulangkan? Cuman kalau kita coba melihat lebih jauh lagi, sebenarnya pemerintah punya kebutuhan. Kalau nggak salah di 2023 atau 2024, salah satu problem yang paling besar ketika problem yang paling besar yang dihadapi oleh lapas kita hari ini adalah overcrowded. Ya, makanya mungkin itu menjadi salah satu alasan ya sudahlah terpidana yang klasifikasinya seperti tadi dikembalikan aja ke negaranya masing-masing. Nah, selain itu Bang, kebijakan pemulangan narapidana asing ke negara mereka itu juga diharapkan menjadi perhatian khusus gitu bagi negara-negara yang mana warga negara kita itu banyak tersandung kasus di negara mereka gitu, seperti Arab Saudi, Malaysia gitu. Jadi diharapkan dengan banyaknya kita memulangkan WNA kembali ke negaranya, itu akan WNI kita juga diperlakukan sama gitu ya, tapi negara lain kan. Betul. Nah, konteks tadi Filipina dan Australia, apa keuntungan kita, Mbak Wila? Iya, seperti yang dibilang Mas Dani tadi, itu bisa mengurangi beban lapas. Ya, lapas, lembaga pemasyarakatan. Juga di sisi lain juga sudah pasti itu mempererat kembali diplomasi antara negara kita dan negara yang bersangkutan gitu. Seputar itu sih Bang. Sebenarnya ini bisa jadi barter nggak sih, kan konteks Australia tadi kita udah pulangin narapidana Bali 9 yang kejahatan narkotika. Tapi kemudian kita tahu, di sisi lain kita tahu negara Indonesia ditahan di Australia karena persoalan sepele, misalnya lintas batas. Lain NTT tuh banyak lintas batas pelanggaran ringan karena mereka lebih karena tidak sengaja ditahan di Darwin segala macam. Idealnya seperti apa, Mas? Iya, idealnya karena namanya juga MLA ya, Mutual Legal Assistance, dan kerap kali diungkapkan oleh Menko Imipas waktu itu.
untuk perjanjian MLA ini memang harus sifatnya resiprosikal. Oke, Artinya saling ya, menguntungkan. Tadi ditanya kemudian kenapa kita harus dengan Filipina dan Australia? Karena memang warga Australia banyak yang berbuat pelanggaran di sini, warga kita juga banyak yang berbuat pelanggaran di Australia, sehingga ada resiprosikal untuk pemulangan narapidana tadi. Ya, idealnya sih artinya apapun kebijakan pemerintah harusnya demi kepentingan nasional ada menguntungkannya lah untuk Indonesia ya. Betul. Oke, kita bungkus tentang pemulangan narapidana ini para kriminal. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang tatip DPR. Ada yang kontroversial juga nih dari parlemen kita nih, yaitu mereka baru-baru ini mengeluarkan aturan tatip yang harusnya buat internal, tapi ada yang kontroversial. Seperti apa tuh, Mas Dani? Oke, ya. Ini berawal dari revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR, Bang. Oke. Nah, di situ disisipkan salah satu pasal baru, pasal 228 huruf A, yang mengatur bahwa DPR dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan menjaga kehormatan lembaga, dia diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pimpinan-pimpinan lembaga negara yang proses seleksinya berasal dari DPR gitu. Nah, masih di norma yang sama disebutkan bahwa evaluasi berkala ini dilakukan bersifat mengikat dan kemudian bisa ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang kemudian menimbulkan diskusi di ruang publik. Ya. Terlihat bahwa DPR sepertinya penetrasinya terlalu jauh tuh. Itu jadi kontroversi, makanya kita bahas ya. Benar. Tapi sebelum kita masuk ke berikutnya, kita simak seperti apa komentar dari anggota DPR. Penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum. Ada pasal baru disisipkan di perubahan itu yang kemudian dibaca publik sebagai wewenang baru DPR untuk katakanlah mengevaluasi bahkan sampai memecat pejabat publik. Nah, ini kan kemudian dinilai sebagai melebihi kewenangan DPR itu sendiri karena produknya tatip. Betul. Itulah kemudian jadi poin-poin kontroversi, poin kritik publik kepada DPR ya Mas Dani ya. Ya, betul. Tatip itu idealnya seperti apa? Ya, pertama kalau kita mau melihat tatip itu kan keberlakuannya internal. Oke, ke dalam sebenarnya ya. Benar, dia menjadi alat bagi DPR untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkup pengawasan, di lingkup membuat peraturan, membuat undang-undang, kemudian di lingkup penyusunan anggaran bersama pemerintah. Tapi kemudian ketika tatip itu ternyata berdampak kepada penataan kelembagaan negara yang berada di luar DPR, tatip ini menjadi problematik. Apalagi di sisi yang lain, misalnya pengangkatan pejabat-pejabat lembaga negara tadi itu diangkat oleh presiden lewat kepres. Produknya eksekutif. Betul, produk eksekutif. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah tatip tersebut bisa menganulir kepres yang merupakan keputusan dari lembaga presiden yang merupakan cabang kekuasaan negara yang berbeda dengan DPR. Itu satu, Bang. Kemudian itu kontroversi di situ ya. Ya, itu kontroversi pertama. Kemudian kedua, terkait pengawasan DPR yang dimaksudkan oleh pasal ini, kita perlu membedakan lah mana tahap seleksi dan mana tahap pengawasan pasca terbentuknya pimpinan kelembagaan negara. DPR di 228A ayat 1 itu Betul. itu bermaksud bahwa pimpinan lembaga negara yang diseleksi oleh DPR, kan begitu. Betul. Harusnya ketika tahap seleksi itu selesai, tugas pengawasan DPR dalam mekanisme seleksi itu sudah rampung. Sudah selesai di situ. Benar, ya. karena ketika pimpinan lembaga negara itu sudah diangkat oleh presiden lewat kepres, ada mekanisme lain kalau DPR mau melakukan tugas-tugas pengawasan, yaitu rapat komisi bersama mitra komisi. Artinya pimpinan lembaga ini ketika dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang ternyata kemudian menimbulkan persoalan, DPR tinggal panggil aja tuh di rapat komisi. Di situ DPR bisa melakukan evaluasi, bisa memberikan masukan, bahkan kritikan yang tegas. Jadi ujung dari proses itu adalah perbaikan kelembagaan, bukan penggantian pimpinan lembaga gitu. Karena pada dasarnya penggantian pimpinan lembaga itu diatur sebenarnya dalam undang-undang masing-masing. Misalnya ketika pimpinan lembaga itu
mengalami sakit permanen sehingga nggak bisa menjalankan tugasnya. Udah ada klausul itu dia karena masih organisasi sebenarnya. Betul, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau misalnya meninggal barangkali. Iya, iya. Jadi bukan kemudian DPR melakukan evaluasi, kemudian evaluasi itu direkomendasikan kepada presiden agar kemudian presiden melakukan penggantian, nggak begitu mekanismenya. Apalagi produk hukumnya adalah peraturan DPR ya. Betul. Kok bisa mengikat keluar itu sebagai dari sisi legal formal seperti apa? Aturan serata produk hukum ini sebenarnya, Mbak? Iya, jadi Bang, kalau kita mau lihat ya di Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di situ memang ada satu pasal yang kemudian mengakui produk hukum di luar hierarki peraturan perundang-undangan kita itu diakui sebagai bentuk peraturan begitu. Kalau kita lihat dari dasar teoritisnya, sebenarnya produk hukum ini kan ada 4 ya, ada peraturan, keputusan, peraturan kebijakan atau Belitzregel, sama satu lagi vonis gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika DPR itu menyusun regulasi itu tadi tata tertib, uji kepatutan dan kelayakan, ya sudah, itu merupakan bentuk persetujuan dari DPR atas nama rakyat terhadap kandidat yang diusulkan tadi. Orang itu, betul. Kan? Situlah wewenangnya. Setelah itu kemudian diserahkan kepada kepala negara, kepada eksekutif, presiden untuk mengeluarkan keputusan. Nah, yang menjadi menarik dari segi administrasi negara, kalau kita mau baca lagi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini nomor 30 tahun 2014 ya Bang ya. Di pasal 64 di situ ada satu asas atau satu prinsip yang setiap anak hukum pasti tahu. Apa itu? Namanya asas praduga keabsahan atau presumptio justae causa. Jadi suatu produk hukum itu harus dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau ada kemudian presiden menerbitkan keputusan presiden tentang pengangkatan pejabat negara tertentu begitu, itu harus dianggap benar sampai kemudian, nah di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mengatur caranya buat pembatalan. Salah satunya pertama dicabut atau diubah oleh pejabat yang mengeluarkan. Presiden sendiri artinya. Betul. Yang kedua dicabut atau dibatalkan oleh atasannya yang lebih tinggi. Kita tahu di Indonesia Raya ini yang namanya presiden merupakan lembaga tinggi negara dan tidak ada atasannya lagi begitu. Kemudian yang ketiga melalui mekanisme peradilan. Kita sudah ada kamarnya sendiri di yudikatif pengadilan tata usaha negara. Jadi di undang-undang kita sudah diatur mekanismenya seperti itu. Kalau kemudian dirombak kembali itu tentunya akan menyalahi banyak sekali peraturan, Bang. Sehingga pantas kemudian ada opini publik melihat tatip DPR yang baru ini, peraturan DPR bentuknya merusak tatanan trias politika di kita. Pembagian kekuasaan tadi, pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tadi. Nah, terkait ini menarik untuk kita simak seperti apa komentar netizen. Silakan dibaca lagi Mbak Wila. DPR kalau ada maunya gercep, mana undang-undang perampasan aset. DPR menghindar melulu, takut banyak yang kena ya. Ini bener nih, kita tagih nih, mana undang-undang perampasan aset lo. Giliran kayak gini lo cepet lo bikinnya. Lanjut lagi Mbak Wila. Ini akal-akalan DPR yang takut kalau korupsi ditangkap KPK. Ini konteksnya apa ya? Mungkin karena fit and proper pimpinan KPK di DPR ya. Karena tadi yang Mas Dani concern tadi itu ya. Betul. Bagus itu, asalkan DPR menjalankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai tertentu dan kepentingan lain di luar kepentingan rakyat. Biar para pejabat tidak sewenang-wenang menjalankan tugasnya. Nah, ini point of view menarik nih, karena dia membela kebijakan itu ya. Dan memang kalau kita lihat dari perspektif DPR ini kan sebagai lembaga legislatif ya, dan bahkan DPR sendiri punya undang-undangnya sendiri, undang-undang MD3 namanya, MPR, DPR dan DPRD. Di situ sudah bilang sebenarnya tadi mekanisme pengawasan, mekanisme check and balance itu sudah diatur di situ. Sudah ada sebenarnya. Pasal 79 di situ bilang ada namanya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kalau kemudian DPR tidak puas terhadap kinerjanya, pakai hak itu, bukan kemudian meruntuhkan tata pemerintahan yang sudah ada. Iya, itu kemudian banyak kecaman tadi itu ya, menghancurkan sistem prinsip check and balances, trias politika diacak, gitu-gitu ya. Nah, kemudian ada kecurigaan lain sebenarnya Mas Dani ya terkait ini ya. Kenapa DPR kemudian menambahkan kewenangan baru ini? Ada yang menduga ini bagian dari upaya DPR untuk punya kaki, punya tangan di para hakim MK dan MA. Itu seperti apa maksudnya? Ya, soalnya presidennya sudah ada tuh. Sudah ada ya? Seperti apa Mas? Presidennya sudah ada ketika misalnya DPR memanggil kembali, merecall Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, yang mulia Aswanto saat itu, kemudian melakukan mekanisme internal mereka dan mendorong Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani hari ini. Benar. Saat itu kan kita menyaksikan bahwa DPR merasa karena Hakim Aswanto adalah orang yang dikirim DPR,
maka DPR punya kesempatan atau punya wewenang untuk menarik dia kemudian mengganti oleh orang yang lain. Walaupun kemudian mekanisme itu kemarin menimbulkan keributan ya, diskusi yang cukup serius, karena pada rasanya kembali lagi hakim MK itu ketika misalnya sudah selesai prosesnya di DPR kemudian diangkat oleh presiden lewat mekanisme kepres, DPR sudah tidak punya wewenang untuk menarik mereka. Kalaupun misalnya DPR mau melakukan evaluasi, monggo lewat pakai mekanismenya. Kalau misalnya mau melakukan penggantian, ada mekanismenya juga. Jadi bukan lewat mekanisme recall. Bukan menambah kewenangannya. Betul. Makanya munculnya norma pasal 228A ini sepertinya kemudian ingin menguatkan presiden yang terjadi kemarin, dan ke depan barangkali hal itu akan terus terjadi. Kalau misalnya DPR masih tidak puas terhadap kerja-kerja pimpinan lembaga negara yang berasal dari proses fit and proper test. Ada banyak lembaga negara ya yang merupakan hasil fit and proper DPR ya. Ada apa aja Mas Ilham? Ini ada banyak sekali, kalau tidak salah ada lebih dari 10 ya, sekitar 13 sampai 14, dan memang setiap di undang-undang organiknya itu diatur bahwa pemilihan katakanlah kepala atau pimpinannya itu harus melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR gitu. Prosesnya. Ya, kalau kita lihat ada apa saja sih, salah satunya ada banyak sekali, ada semacam KPK, kemudian Polri, kemudian Badan Intelijen Negara, Bank Indonesia, Komisioner OJK, KPU, Mahkamah Agung, Bawaslu, TNI, BPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Ya, kemudian ada juga lembaga penyiaran publik semacam TVRI, RRI, itu juga harus melalui fit and proper test di DPR. Kemudian ada juga KPAI dan LPSK. Iya, kalau kemudian menteri lewat fit and proper juga mereka berhak recall. Betul sekali. Kalau sampai sejauh itu keterlaluan. Tapi kalau tadi dibilang Bang Dhani, sebenarnya untuk mengintimidasi hakim ya, hakim konstitusi atau hakim agung katakanlah, itu sebenarnya sangat menciderai ya konstitusi bahkan. Karena di pasal 24 Undang-Undang Dasar kita, di situ menyatakan jaminan konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman itu sifatnya merdeka, tidak boleh diintervensi. Makanya kemudian kalau kemudian ada mekanisme seperti ini akan menciderai prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Bahwa mereka dipilih melalui proses itu, iya, tapi setelah mereka lu tetapkan sebagai hakim apapun itu, lu kasih ke mereka kebebasan tadi itu ya, menjalankan profesi mereka tadi itu. Iya. Oke. Ada kata-kata terakhir Pak Wila? Soal apa nih? Soal apa ya? Dari tiga topik yang kita bahas tadi, misalnya dari soal pemulangan ada masukan apa, dari soal tatib, dari soal advokat tadi, atau Mas Dhani duluan? Kalau soal advokat mungkin kita perlu segera merampungkan Dewan Advokat Nasional, Bang. Dewan Advokat ya? Betul. Itu bukan akan jadi alat kontrol negara terhadap para advokat? Enggak juga, karena pada dasarnya advokat itu di dalam undang-undangnya adalah salah satu penegak hukum yang menjalankan profesinya secara mandiri. Dewan Advokat Nasional itu biar dia kemudian menjadi lembaga kode etik. Jadi kalau misalnya advokat ini dalam menjalankan profesinya erat keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Betul. Misalnya obstruction of justice itu kan ada delik pidananya tuh. Cuman advokat ketika melakukan kerja-kerja pendampingan terhadap klien memang pada dasarnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Bersinggungan lah. Betul, pasti. Makanya dengan adanya dewan etik yang satu, yang kuat, advokat sendiri sebenarnya terlindungi dari tindak kriminalisasi secara langsung. Ketika misalnya teridentifikasi, misalnya ada dugaan obstruction of justice, mekanisme yang paling pertama dilewati adalah mekanisme etik. Internal dulu ya, mekanisme dulu. Internal itu. Sehingga memang kebutuhan di wilayah itu sangat tinggi. Tapi untuk kasus kriminal seperti suap udah no debat dong. Oke, ya, itu kan, apalagi pemerasan ya kan. Benar. Sebagai pelaksana suap aja itu udah melanggar pidana, apalagi yang sampai yang lain. Ya. Mas Ilham, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Daripada merusak sistem tata negara, lebih baik perbaiki diri sendiri. Jadi itu katanya tatip tadi ya. Iya betul. Daripada kemudian membuat kisruh di masyarakat dan yang menyusun tata tertib yang multitafsir. Sebenarnya PR DPR ini kan masih cukup banyak ya. Tadi kalau kita kaitkan dengan topik kita tadi, masih harus meninjau kembali undang-undang advokat karena sudah lebih dari 1 dekade. Rampasan aset. Betul. Banyak lebih prioritas lah sebenarnya ya. Terus kemudian salah satunya tadi untuk pemulangan narapidana yang belum ada aturan atau undang-undangnya sama sekali, itu bisa dibahas dengan pemerintah begitu. Oke, thank you Mas Ilham. Mbak Wila, pesan untuk Reinhard Sinaga. Mungkin ada banyak
timbul kekhawatiran gitu di tengah masyarakat terkait dengan pemulangan WNA dengan kasus yang berat-berat itu ya Bang. Pun sebetulnya Kemenko Kumham IMIPA sudah melakukan banyak cara gitu Bang untuk akhirnya masyarakat nggak usah khawatir karena pemerintah pun sudah melakukan banyak cara, bekerja sama juga dengan melakukan langkah-langkah persuasif lah Bang, berdialog gitu, baik itu dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat tidak akan terjadi karena pemerintah pun sudah mengkaji. Besar harapan kita apapun katakanlah produk apapun kebijakan pemerintah semuanya dilandaskan oleh demi kepentingan publik, demi kepentingan merah putih. Apapun itu kalau emang demi kebaikan bersama tentu akan kita dukung. Tapi kemudian kalau ada bau-bau asin di belakangnya, kita akan kritik dan kita tetap awasi. Itulah makanya ada Gegaspol. Sampai jumpa di Gegaspol berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.